Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dr. Nanda sampai untuk 21.10.17 kelas manajemen Dodo A. Di sini saya akan membahas materi analisis struktur modal, pengertian, teori, contoh teori, dan faktor. Pengertian struktur modal. Struktur modal merupakan gabungan kata dari struktur dan modal. Istilah struktur sendiri diartikan sebagai pengaturan setiap bagian yang lebih rinci, sedangkan modal merupakan kumpulan uang pokok untuk menjalankan usaha. Oleh sebab itu, struktur modal memiliki arti pengaturan uang pokok dalam menjalankan usaha dari sumber-sumber yang berbeda untuk jangka panjang perusahaan. Dari penjelasan di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa struktur modal atau capital struktur berkaitan dengan kondisi saham ekuitas dalam saham preferensi, surat utang pinjaman jangka panjang, laba yang bertahan, serta sumber dana jangka panjang lainnya yang berhasil dikumpulkan oleh perusahaan. Inilah yang membuat perusahaan melakukan pengawasan secara ketat terkait masa depan kondisi keuangan perusahaan. Selain penjelasan di atas, ada beberapa hal yang mendefinisikan struktur modal secara jelas. Berikut ini adalah pengertian struktur modal menurut para ahli. Yang pertama, menurut Greenstreet mendefinisikan struktur modal sebagai suatu proses peningkatan kapitalisasi perusahaan yang mencakup berbagai sumber serta daya yang dapat dikuasai seperti pinjaman, cadangan, saham, serta obligasi. Yang kedua, menurut John Hampton mengartikan struktur modal sebagai proses campuran dari suatu dampak yang ditimbulkan karena sebagian hutang dan obligasi terhadap pembiayaan aset perusahaan. Yang ketiga, menurut Pandy merupakan ahli keuangan permukaan yang berhasil membuktikan kinernya. Ia juga ikut memberikan pengertian dari struktur modal. Bagi struktur modal merupakan campuran sumber dana jangka panjang yang terdiri atas utang, saham, preferensi, dan ekuitas baik dan cadangan manapun surplus. Dengan demikian, dapat kita ketahui bahwa struktur modal adalah suatu perimbangan serta kolaborasi antara modal sendiri dengan modal asing yang dimiliki suatu perusahaan. Modal sendiri yang dimaksud dengan merupakan bentuk kepemilikan, sedangkan modal asing merupakan utang jangka pendek maupun jangka panjang. Tujuan struktur modal. Adanya struktur modal memiliki tujuan dalam mengkolaborasikan sumber-sumber dana yang baik permanen maupun aktivitas dalam kegiatan operasional perusahaan. Hal ini dilakukan agar perusahaan mencapai nilai yang optimal. Lebih dari itu, struktur modal dapat menjaga kualitas serta eligibilitas suatu perusahaan dalam melakukan kegiatan. Teori struktur modal. Grimes pastinya untuk mendalami lebih jauh terkait struktur modal membutuhkan suatu pengetahuan yang terperinci dan sistematis. Hal ini disebut dengan teori struktur modal. Teori struktur modal merupakan landasan yang digunakan untuk menjalankan struktur modal tertentu sehingga prosesnya menjadi terkontrol dan seimbang sesuai dengan pengetahuan ilmiah yang ada. Contohnya teori yang mendasari struktur modal. Terdapat 5 teori yang melandasi struktur modal. Berdasarkan teori tersebut, beberapa di antaranya ditemukannya ahli keuangan yang ternama. Yang pertama, teori pendekatan tradisional. Teori ini merupakan berfokusan kepada suatu pengelolaan sekaligus pemetaan yang optimal. Oleh sebab itu, struktur modal dipandang memiliki pengaruh yang kuat terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, pendekatan Modigliani dan Miller sesuai dengan namanya. Teori ini dicetuskan oleh Ron Modigliani dan Merton Miller. Keduanya memiliki pandangan yang sama saat membahas persoalan modal.
Teori Modigliani dan Miller ini menyusulkan 3 proporsi penting, yaitu struktur modal dan relevan dengan nilai perusahaan memberikan pengaruh pada keuangan yang diadopsi untuk membayar aset, sedangkan nilai perusahaan yang bergantungan pada pendapatan yang diharapkan pada masa depan. Terhitung saat tidak dapat pajak. Pentingnya untuk memiliki informasi pajak. Hal ini juga dikarenakan penggunaan aset serta sumber dana akan mengalami peningkatan saat mengetahui pajak yang tertanggung. Selain itu, informasi pajak juga dibutuhkan untuk mengetahui pengurangan biaya modal timbangan rata-rata perusahaan. Tidak terdapat biaya kebangkrutan dalam struktur modal. Yang ketiga, teori trend of theory. Trend of theory memiliki pandangan bahwa untuk menentukan struktur modal yang optimal maka dibutuhkannya beberapa faktor seperti keagenan pajak, terus serta kesulitan keuangan. Namun agar perusahaan tetap bertahan, teori ini juga menegaskan untuk memperhatikan asumsi dari passion pasar. Oleh sebab itu, pelaku usaha akan memikirkan kesulitan biaya dan bagaimana cara menghemat pajak. Yang keempat, teori Viking Order. Teori Viking Order yang memiliki sudut pandang bahwa tingkat keuntungan yang dapat dimiliki suatu perusahaan berjumlah besar, maka hal tersebut akan membuat perusahaan sedikit memiliki utang. Jadi di sini adalah preferensi secara runtut pada teori Viking Order. Berikut adalah penjelasannya. Perusahaan yang dapat memiliki pemasukan internal dari laba hasil perusahaan. Pikiran investasi dapat digunakan untuk penghitungan target rasio pembayaran. Perusahaan akan memiliki cash flow yang besar daripada pengeluaran saat memiliki kebijakan konsisten serta kesempatan investasi. Faktor yang mempengaruhi struktur modal. Yang pertama, struktur aktivitas. Seorang ahli ekonomi, Syamsuddin, menyatakan bahwa struktur aktivitas tankability merupakan suatu bentuk pemenuhan alokasi dana setiap komponen aktivitas terhadap tetap maupun lancar. Yang kedua, growth opportunity. Artinya, growth opportunity adalah sebuah peluang yang dimiliki perusahaan untuk tumbuh ke depannya. Yang ketiga, ukuran perusahaan from sales. Ukuran perusahaan sangat mempengaruhi struktur modal. Hal ini dikarenakan aktivitas yang dapat dilakukan untuk mengembangkan struktur modal terlihat dari kemajuan atau kecilnya suatu perusahaan. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari kemampuan perusahaan itu sendiri. Yang keempat, probabilitas. Perusahaan dengan probabilitas keuntungan tinggi biasanya memiliki dana internal yang tinggi pula. Yang kelima, risiko bisnis. Adanya risiko bisnis ini maka perusahaan akan lebih berhati-hati dalam menentukan modal. Fungsi struktur modal. Yang pertama, meminimaliskan pengembalian peningkatan pada saham dapat ditingkatkan dengan mengatur struktur modal yang baik. Yang kedua, fleksibilitas struktur modal yang dapat memberikan pergerakan ekspansi utang yang lebih dinamis. Yang ketiga, solvabilitas likuiditas perusahaan akan terjaga dengan adanya struktur modal yang baik. Yang keempat, meningkatkan nilai perusahaan. Yang kelima, mengurangi risiko keuangan. Yang keenam, minimalkan biaya modal struktur. Yang ketujuh, alat perencanaan pajak perusahaan. Yang ke-8, memanfaatkan dana optimal perusahaan. Perbedaan struktur modal. Ketiga istilah tersebut seringkali dinyatakan yang sama. Namun apakah Kremes tahu bahwa memiliki arti penting? Kesimpulannya, dari kesimpulan penjelasan di atas, struktur modal dapat kita pahami sebagian perbandingan yang terjadi dalam modal dengan
ekuiditas modal kepemilikan baik jangka pendek maupun panjang. Sekian dari saya, itu saya yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.